Oh gitu. Namanya Aceh Libya. Bahasanya bahasa yang sangat merdu. Ang Ya. kajalit mah kaju, tabo gepu kajalit mah. Ah. Enggak malu? Kenapa dia turun? Nggak tahu. Aceh Libya ya. Sok-sok Aceh. Sampai ke atas caci maki. Itu yang bikin malu Aceh. Itu yang bikin malu Aceh. Tengku pakai kopiah di atas. Lalu caci maki. Ya. Ada apa ada di bentrok ya? Silakan Ya, Bang halo, Spon. selamat malam. Aku cuma pengen tanya ini sesuatu yang membuatku mengherankan. Kenapa kamu ngamuk waktu aku tanya binimu kok tua banget? Kenapa kamu? Terus siapa yang ngamuk? Tadi Kenapa memang kamu kalau istri langsung saya tua, maki-maki misalnya aku. tua banget istri saya, terus kenapa? Ya, yang aku herankan kenapa kamu maki-maki aku tadi sore gara-gara aku tanya itu. Tidak ada yang caci maki kamu. Ada, kamu tidak. Tidak ada, saya bukan kamu mencaci tidak maki. Kamu pun tadi sore tidak naik. Ada. Tadi sore kamu tidak naik. Tadi Siapa ini naik tadi sore? Siapa yang kamu naik tadi sore? Tidak ada yang kamu naik tadi sore. Bukan tadi. Ngawur ini. Tadi kau bilang tadi sore. Ngawur kau ah. Kemarin. Halu lo udah Waktu- sono buang aja, nggak ada gunanya kau di sini. Nggak ada gunanya kau di sini. Buang aja. Sukun. Aduh, Tuhan tolong ya. Kok sampah semua yang pada lewat ya? Iya, Emang kita di orang kali Aceh, apa orang nih? Aceh itu, Bang. Iya, emang kita Kemarin- di kali ini banyak sampah. Kemarin Pendi murtad gara-gara perempuan, pinjol, ya, pekerjaan, miskin, bla 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 dan sebagainya. Gini bang, kalau jelek pun apa ruginya dia? Iya, itu dia, gak malu. Tunjukkan istrimu sih. Gak malu. Oke, Bang Nasir, silakan. Ya, saya Selamat mau malam. bertanya. Selamat malam bang. Boleh, Bang? Selamat malam bang. Malam juga. Iya selamat malam. Dari Muslim Kristen. Muslim, Bang. Oh Muslim, siap. Apa nih kira-kira nih yang mau dibicarakan? Jadi saya mau tanya Mm-mm. tentang masalah apa? Masalah Yesus. Emang Yesus punya masalah gitu pak? Enggak. Oh, Kita masalah Yesus. Kita Saya bingung. sesama- Saya pikir Yesus sama- lagi punya masalah. gini. Yang kami percaya itu kan Yesus sebagai Nabi Isa. Kalau kami orang Ya. Oh. keimanan Islam kan gitu. Oh. Jadi yang Kalian menciptakan itu ya. dunia ini siapa? Ya. Yesus. Jadi pertama begini. Ya, pertama begini, Pak. Kalau Bapak menganggap itu Yesus, saya pikir itu salah. Ya. Karena Nabi Isa tidak pernah disalibkan. Iya. Jadi artinya berbeda, Pak, ya. Iya. Nah, yang kedua, Yesus tidak pernah berbicara dan menciptakan burung pada masa kecil. Iya. Artinya Isa kan pernah, Pak. Berbeda ya. Iya. Nah, Yesus itu lahir dan di kandang domba, ya. Isa itu di bawah pohon kurma. Nah, lalu Maryam itu tidak punya suami, dia sendirian waktu lahir di bawah pohon kurma. Kalau Yesus ada bapaknya, walaupun disebut bapaknya karena dia memang tunangannya dan nikahin, walaupun bibitnya bukan bibit dari suaminya, tetapi dia ditemani sama suaminya. Ada suaminya, Pak. Jadi berbeda. Ya. Nah, itu dulu, Pak. Berbeda. Lalu Bapak tanya, siapa yang menciptakan bumi ini? Yang menciptakan bumi itu adalah Allah Bapa Sang Sumber. Gitu. Gitu, Bapak. Allah Bapa Sang Sumber yang mempunyai firman yang menjadi daging, yaitu Yesus, dan mempunyai roh yang menghidupkan. Seperti itu, Pak.
Jadi penciptanya itu adalah Bapa sang sumber penciptaan itu sendiri. Nah, kalau menurut Islam, siapa Pak sang pencipta itu? Kalau kami Islam kan percaya gini, eh, yang menciptakan dunia, alam semesta ini kan Allah. Betul Mm-mm. Bang Fendi? Ya, ya, ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Lanjut aja Lanjut. bang, lanjut aja. Itu iman Ini- abang. Kalau abang Sama bertanya Bang kepada Fendi. saya, betul bang Pendi, salah saya bilang. Karena itu bukan iman saya. Mm-mm. Itu iman Bang Fendi dulu. Kalau sekarang enggak. Nah benar, itu iman saya dulu, betul. Nah Jino abang cerita manteng, Bang Nasir cerita iman Bang Nasir Jino. Silakan bang. Iya. Jadi kan kalau kami orang Islam tetap yang menciptakan dunia dan beserta isinya kan Allah. Wujud. Ya, Wujud ada. Yang mustahilnya tiada. Kan gitu. ada. Jadi Allah itu ada wujud ya. Itu yang kami percaya dalam keimanan kami orang Islam. I- Kan Iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi yang Maksud saya jadi itu. yang jadi pertanyaan saya, Allah itu punya anak gitu. Tidak, Allah tidak pernah punya anak. Ah, jadi keimanan orang Kristen kayak mana itu? Nah, itu sama dengan anak kunci. Apakah kunci punya anak? Kan tidak, Pak. Maksudnya Jadi itu anak itu adalah sebutan, Pak. sebutan. Sebutan kepada Allah. Yesus itu disebutnya anak Allah. Makanya kalau teman-teman suka mengambil ayat Yohanes 17 ayat 1 dikatakan bahwa Bapa, baru Yesus bilang, aku anakmu. Kan gitu. Yesus adalah anakmu, permuliakanlah aku. Gitu. Jadi anak Bapa itu, anak Allah itu adalah Yesus. Lalu dikatakan Yohanes 17 ayat 3 adalah dikatakan menyembah Allah yang benar, Allah satu-satunya yang benar. Pasti Bapak sering dengar itu. Siapa Allah satu-satu yang benar itu? Yaitu yang Yesus bilang atau yang Yesus panggil sebagai Bapa. Bapa yang menciptakan dunia ini melalui Yesus Kristus Sang Firman. Seperti itu, Pak. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti itu keimanannya Bapak gitu kan. Betul. Nah, cuman kalau keimanan kami kan beda sama keimanan Bapak. Ya, betul, Pak. Nah ini nih, ini yang bilang bahwa diludah. Nah ini. Nah ini banyak sekali orang yang antri ya minum ludah Habib. Ah, Udah bang, biarin, tutup. Nanti takut itu kena. oh, Ya, oke. lanjut. Itu jangan Lanjut, Pak. membawakan fitnah itu. Iya, itu ada Ini di bukan bawah, fitnah Pak. nih bro, Di bawah, Bapak Pak, Penasir di bawah. ini, bukan fitnah nih. Itu bukan ludah namanya. Terus apa? Cuh itu bukan ludah apa itu? Terus apa? Itu bukan ludah. Cuh. Jadi kalau ludah, kalau misalkan kita nggak nyata kita lihat, itu jangan kita bilang, oh itu ludah. Kadang ditiup. Kalau tip gini Pak, Jangan suka Nih. kita langsung menobrak orang itu lidah. Enggak. ya silakan aja nilai sendiri. Udah, Ya, lanjut, Pak, lanjut, Pak. makanya jangan abang dipublikasikan. Karena itu kan punya Ya. publik, punya umum. Oke. Siap. Jangan Lanjut aja, dipermasalahkan. Pak. Lanjut. Itu Ah. nanti perspektif larinya nanti. Ngelihat dari sisi mana bisa kita bilang diludah, ngelihat dari sisi mana bisa kita bilang ditiup. Udah itu aja. Oke ya. Lanjut yang tadi, Bang. Silakan. Bagaimana Allah menciptakan? Oke, yang saya tanya tadi kan siapa yang menciptakan langit dan beserta isinya. Nah, jadi pertanyaan saya, Bapak jawab tadi. Iya. Itu pekerjaan Bapak. Jadi nggak penting saya jelaskan, nggak penting kita debatkan. Cuman kita pengen kita tahu bagaimana keimanan orang Kristen, kan begitu. Oke. Ya, jadi Bapak sudah tahu ya keimanan orang Kristen ya. Allah
yang medar itu, yaitu ya Sang Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi melalui Yesus Kristus, itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Pak. Ya. Begitu juga dia adalah Allah yang bertemu dengan Musa, yang menyatakan dirinya aku adalah aku, ego emi, gitu. Nah, itulah yang dinamakan Allah kami, Pak. Nah, kalau Bapak bilang Allah Bapa adalah Sang Pencipta, Allah yang mana, Pak? Karena di surat Al-Kafirun mengatakan bahwa apa yang kami sembah bukanlah Allah yang kalian sembah. Artinya kita berbeda Tuhan, Pak, berbeda Allah. Lalu Allah yang mana, Pak, yang menciptakan ini lagi, Pak? Sedangkan kita, Al-Quran mengatakan berbeda Allah kita. Silakan. Iya, itu jangan diperpanjangkan. Cuman yang saya tanya tadi kan cuman pertanyaan siapa yang menciptakan. Bapak kan udah menjawab. Jadi cukup segitu aja. Jadi sudah saya nilai, oh kepercayaan keimanan orang Kristen begitu. Nah, misalkan saya bilang keimanan kami kan nggak mungkin Bapak percaya juga, kan begitu. Nah, nanti kalau misalkan kita perdebatkan lebih panjang itu permasalahannya. Nah, tapi kalau kita perdebatkan jangan dirilah berapa menit ataupun berapa jam lah bisa kita tahan di rumah. Oke. Cuman kalau misalkan kita perdebatkan masalah keimanan turun di suatu tempat itu boleh, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi nggak yang Bapak mau ketahui tentang kekristenan? Enggak, cukup segitu aja. Oke. Cuman gini, saya ingatin kepada Bapak Pendi, itu sasarannya kalau misalkan untuk apa? Sama sesama Aceh, janganlah saling mencaci maki atau Pak Nasir, Pak Nasir kapan lihat saya mencaci maki orang Aceh? Orang Aceh yang datang kemari mencaci maki saya, Pak. Apakah saya balas? Iya, cuman kan saya tidak pernah membalas caci maki mereka, Pak. Saya tidak pernah mengundang mereka untuk hadir ke tempat saya. Begitu saya buka Komal, begitu saya buka live, Pak, baru 5 menit, belum nyampe 5 menit. Langsung datang orang Aceh, langsung caci maki saya. Kapan saya pernah balas? Tidak pernah saya balas. jadi kalau selama di TikTok ini ya Bang, saya sudah lama kali ikut channel Abang walaupun di YouTube dulu. Jadi adalah yang mempengaruhi akidah-akidah orang Islam di masa itulah. Makanya orang sekarang kan menobrak itu di TikTok. Di TikTok kan lebih aman dia naik gitu. Makanya kalau Bang Pendi naik orang Aceh. Maksudnya mempengaruhi itu bagaimana, Pak? Coba Pak Nasir ceritakan dulu. Bagaimana mempengaruhi iman akidah orang Islam? Coba Pak Nasir ceritakan. Iya, jadi saya justru di media sosial ini, Pak Nasir, yang pertama saya memberitakan Injil. Iya. Dan itu perintah ya. Itu bukan perintah gereja, itu bukan perintah pendeta, itu perintah firman. Beritakanlah Injil. Yang kedua, Pak Nasir, saya pergunakan media sosial untuk memperkuat iman orang yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dengan saya. Supaya mereka tidak menjadi, ya kalau boleh saya katakan mereka tidak menjadi mu'alaf. Nah, jadi saya selalu berkata, jangan sampai kamu keluar dari agama Kristen. Jangan sampai meninggalkan Yesus. Di luar Yesus binasa. Apa salah saya? Saya tidak berkata kepada agama tertentu. Saya hanya memperkuat iman orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus agar tidak ada lagi orang yang percaya kepada Yesus, khususnya di daerah saya, di sekitar saya yang menjadi mu'alaf. Iya. Itu keimanan Abang, itu terserah Abang. Cuman nah, jadi Abang Nasir jangan bilang kepada saya mempengaruhi agama, mempengaruhi akidah orang. Jangan. Saya tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang tertentu di dalam keyakinan Abang
di mana mereka jelas menghina Alkitab. Saya tidak pernah terpengaruh. Ya, saya juga tahu diri di bangsa dan negara ini kami bagaimana. Kami minoritas di bangsa ini. Kami minoritas, sedikit-sedikit tangkoi, tangkap, masukkan penjara, lapor polisi, penistaan agama. Nah, tapi orang-orang tertentu yang sangat banyak di dalam golongan Panasir tutup mata. Alkitab kami dibahas seenak udelnya, Alkitab kami ditafsirkan menurut udelnya, kami percaya kepada Yesus dibilang kami menyembah Yudas, kami pengikut Kristus dibilang pengikut Paulus. Nah, marah kami Panasir? Tidak. Lapor kami kepada pihak yang berwajib? Tidak. Jadi Panasir juga jangan tutup mata. Nah, lihat ya. Kalau memang benar-benar ya berjalan di rel masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, ya berjalan. Bahkan kan Allah sudah berkata, jangan mencaci maki sesembahan yang tidak engkau sembah. Nanti mereka akan mencaci Allah melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Allah juga pernah berkata dalam Al-Quran di ayat yang lain. Apa kata Allah? Jangan berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan rendah hati, tanpa menghina, tanpa mencaci maki. Nabi Muhammad juga pernah berkata di sebuah hadis, man kafara kafirun, siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Jadi kalau misalkan kita perdebatkan masalah akidah, masalah agama, itu ngapain kita perdebatkan? Itu kan kayak abang bilang tadi, lakum dinukum waliyadin, itu agama abang bagi abang, agama aku bagi aku, kan gitu. Ya. Itu permasalahkan akidah itu nggak saya debatkan. Nggak ada guna pun kita perdebatkan. Cuman yang kita perdebatkan ini jangan sampai dengan gara-gara abang mempengaruhi anak-anak Aceh. Gini Bang Nasir, gini Bang. Abang kan pernah dengar ya, ku anfusakum wa ahlikum naran. Ini yang harus ditanamkan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga keyakinan masing-masing, jaga akidah, perkuat iman, perkuat agama. Jangan terpengaruh. Kami Bang Nasir mendengar iman orang lain, kami tidak pernah terpengaruh. Mendengar iman Bang Nasir, kami tidak pernah terpengaruh Bang. Mendengar khotbah, kami tidak pernah terpengaruh. Bahkan banyak di antara kami itu yang secara diam-diam mendengar juga khotbah ustadz-ustadz tertentu. Nah salah satunya kalau saya pribadi, saya suka mendengar bukan ustadz ya, Buya Ar-Razi. Saya suka dengan Buya Ar-Razi. Saya suka mendengar tausiahnya, cara penyampaian Buya Ar-Razi. Saya sangat suka dengan lemah lembut. Kenapa saya suka mendengar tausiah Buya Ar-Razi? Karena tidak pernah menghina agama apapun. Nah, kalau dulu saya suka sekali mendengar Bapak Buya Syakur Yasin, suka saya dengar. Nah, bahkan sampai detik ini saya kadang-kadang masih suka memutar almarhum siapa yang sangat viral dulu itu, beliau sudah meninggal itu. Ada juga Ustadz sangat Ustadz 1000 umat, siapa itu? Zainuddin MZ. Ya, Pak Zainuddin. Nah, saya suka sampai sekarang kadang-kadang saya putar gitu. Saya ambil yang baik-baik. Nah, tapi mengenai keselamatan, nah keselamatan bagi saya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saya dan keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, selain di dalam nama Yesus. Itu bagi saya Bang. Tapi kalau untuk mendengar khotbah, siapa banyak saya dengar. Bahkan ada orang Buddha, saya dengar juga khotbah mereka. Yang namanya kebaikan saya dengar, saya ambil kebaikannya. Yang tidak baik saya tidak ambil. Tapi mengenai menyangkut keselamatan, nah Alkitab adalah satu kebenaran bagi saya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saya mau masuk surga, saya harus ikut Yesus, saya harus berada dalam Yesus. Nah, itu Pak Nasir. Cuman gini kita Bang Pendi, yang kita jaga jangan saling menghina antara sesama agama. Siap Bang Nasir, siap. Tapi saya tidak menghina Bang Nasir. Orang Aceh yang datang ke tempat saya yang menghina saya Bang Nasir. Saya tidak pernah membalas. Ya. Nah, Bang Nasir lihat saja nih typing-typingnya. Pui pegah sigam murtadnya. Nah, saya ini kan aneh sekali ya. Saya tidak mengundang mereka loh. Ya. Karena saya naik, kenapa? Karena Bang Pendi orang Aceh. Jadi cuman
Tadi pun udah saya tanya kepercayaan Bang Pendi dan keimanan Bang Pendi kemana, kan gitu. Siapa Tuhan Bang Pendi? Kan sudah menjawab tadi Bapak itu kan. Ya. Cuman kalau misalkan kita memperdebatkan masalah agama bukan di tempat inilah. Ini bukan room perdebatan, bukan room untuk mencari piala. Ya. Cuman yang kita ingatin jangan saling mencaci maki, jangan saling mempengaruhi. Itu keimanan orang masing-masing. Ya. Itulah Bang Pendi. Karena kan Bang Pendi sudah tahu mayoritas orang Aceh tetap ahli sunnah wal jamaah. Ya, saya tahu itu. Oke Pak, siap. Ya Pak ya. Apa rupanya Pak pengaruh terbesarnya Bang Pendi di Aceh ini Pak? Sampai sebegitunya orang-orang Aceh datang berbondong-bondong kemari Pak. Kenapa rupanya? Beritanya. Enggak, Apakah sebenarnya gini Bang Pendi ini bukan orang yang top, bukan orang yang ahli bukan, orang-orang biasa aja kalau bagi saya ya. Iya. Cuman channel Bang Pendi yang dulu, channel waktu sebelum ada TikTok, channel YouTube-nya. Di YouTube Itu yang membuat satu video ataupun beberapa video ada yang menghina orang Aceh, menghina sesama Islam, ada. Cuman sekarang kan orang itu kan masih berbangkit, masih menyerang gitu. Karena posisi ini kan orang Aceh gitu. Karena kami mayoritas di Aceh tetap orang Islam. Iya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah kok. Tetapi jangan sampai gara-gara cuman seorang Bang Pendi yang bukan siapa-siapa dan tidak dianggap, lalu Aceh datang rame-rame berbondong-bondong kemari setiap hari mencaci maki dan ini. Sepertinya ada sesuatu di sana di Aceh yang membuat Aceh itu sepertinya jadinya guncang gitu. Enggak. Karena kan itu kalau misalkan kita bilang itu tidak bisa dipublikasikan di media sosial. Itu bagi orang Aceh juga. Cuman kalau Bang Pendi selanjutnya janganlah mencaci maki sesama bangsa, sesama suku. Apalagi Bang Pendi lahir di Aceh. Jadi dulu Bang Pendi memelukkan Islam, sekarang udah jadi murtad. Jadi jangan sampai mencaci maki sesama bangsa, sesama suku Aceh. Bang Nasir, Kalau misalkan Bang Nasir pernah nggak saya melihat mencaci maki orang Aceh? Coba Bang Nasir tunjukkan saya kapan? Karena dari tadi Bang Nasir kan, seolah-olah ketika Abang bicara seolah-olah saya ini mencaci maki orang Aceh. Iya, Padahal kebalikan loh Bang, kebalikan padahal orang Aceh yang datang mencaci maki saya. Enggak Bang. Enggak, Abang jangan framing lagi. Saya dari tadi saya diam mendengarkan apa yang Abang narasikan. Saya dari tadi saya diam Bang. Saya ingin dengar apa yang mau Abang sampaikan. Tapi dari tadi sampai sekarang Abang selalu seolah-olah mau mengatakan bahwa saya ini mencaci maki orang Aceh. Makanya Bang Nabiram bertanya kepada Pak Nasir, apa yang sedang terjadi di Aceh? Sehingga hari-hari ini banyak sekali orang Aceh datang ke komal saya, ke tempat saya. Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Apakah terjadi gempa di sana? Apakah goncang di sana dengan saya bersaksi di sini? Saya juga tidak tahu. Iya. Tapi pasti ada sesuatu. Kalau tidak mungkin. Iya loh, bukan hanya dari satu daerah Bang, dari utara, selatan, timur, tenggara. Mereka ditanya dari mana? Semuanya pada bilang, Pendi kau jangan kayak gitu, jangan bawa-bawa Aceh gitu. Nah, kita sudah hapus nama Aceh. Apalagi yang diperdebatkan, apalagi yang dicari kesalahan saya. Iya. Kesalahan apa saya, apalagi yang mau dicari kepada saya. Beberapa waktu yang lalu Pak Nasir, itu banyak orang Aceh naik, kita naikkan ya. Bentar Pak Nasir, mereka mencaci maki saya ya. Lalu ada 2 orang atau 3 orang yang naik meminta tolong kepada saya untuk menghapus nama Aceh. Saya hapus. Kami berpikir
dengan Gini, menghapus. Pak, yang saya Selesai. dengar tadi kan, yang saya dengar tadi waktu siang, yang abang naik bertiga itu sama Kak apa? Cut apa itu? Cut Oh, siapa Fatma, lagi? Fatma, Orang- Fatma. Cut Fatma. Ah. Ah, itu kan yang abang bilang tadi, ini yang kita naikkan semua orang Aceh sini. Nah, Oh makanya iya, memang kan orang Aceh. Itu orang Aceh. Mereka berdua orang Aceh. Kak Cut Fatma Iya. itu sudah duluan percaya Yesus daripada saya. Pak Putih itu sudah duluan percaya daripada saya. Ya, iya. sudah banyak Pak Nasir, tapi kita tidak publikasikan. Sudah banyak. Yang berani-berani saja yang berani tampil. Yang belum berani itu belum tampil. Nanti kalau mereka tampil bisa goyang, gempa terjadi di sana. Oh, Tapi enggak. kita kalau larang. di Aceh- Kalau di Aceh enggak seberapa Bang Pendi. Nah, buktinya Bang Nasir dari tadi ngomong seolah-olah saya menghina. Pak Nasir datang tadi juga bla 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 segala macam. Ah, Tapi ya terserah lah ya, apapun kata Pak Nasir. Silakan Bang Nabiro. Ya, sudahlah, Pak. Jadi gini, pertama kita klarifikasi, kita tidak pernah menghina, itu dulu, ya. Gitu, Pak, ya. Kita tidak pernah menghina baik orang-orang Aceh, baik agama, tidak. Tetapi kita di sini berdiskusi ketika kayak tadi. Ketika dia bertanya, saya jawab dengan baik. Saya tidak ada menghina, saya tidak ada memframing, saya tidak ada menghujat. Gitu. Tetapi kalau dia kurang ajar, ya kita ketawain saja di sini. Nah, kalau ada yang tersinggung kita ketawain, itu urusannya dia. Gitu loh, Pak. Jadi jangan katakan Bang Pendi ini menghina orang Aceh lah, menghina agama, ya. Tidak. Jangan seperti itu. Kalau ada, Bapak bawakan buktinya ke kami, rekam, besok tunjukkan. Oke, nanti saya naikkan di apa? Iya, tunjukkan. Saya ambil video dari YouTuber Bang Pendi dulu. Iya, Saya iya. naikkan, nanti saya kirim ke apa? Melalui Iya. DM Abang ya. Ya, siap. Nanti kalau memang itu ada, Abang bilang ini salahnya di sini, ini memaki-maki, tolong ini dihapus, kita hapus. Iya. Itu Ya, membahayakan juga. Iya, iya kita hapus, Pak. Asal itu benar, Mencaci maki lah. iya, asal itu benar dan itu benar salah, kita hapus, Pak. Oke. Ya, oke Pak ya, terima kasih banyak ya sarannya ya. Selamat malam Pak ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, terima kasih.